Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Benedictus Terok. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas struktur data mengenai beberapa contoh kode program C++ terkait tipe data. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama dengan soal membuat program menggunakan larik atau array yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Nah, saya sudah membuat kode komputernya, di mana saya menggunakan array dengan tipe data integer. Kemudian agar hemat dalam melakukan penulisan angka atau menghemat line, saya menggunakan perulangan agar supaya kita hanya sekali menulis kode programnya, tidak perlu menulis lagi berulang-ulang. Nah, jika kita build dan run, hasilnya akan seperti berikut ini. Kemudian soal nomor 2 yaitu membuat program menggunakan string dengan hasil seperti berikut. Nah, seperti yang nomor 1 tadi, saya sudah membuat kode programnya dengan menggunakan array tipe data string kali ini. Kemudian saya sudah memberikan isi dari variabel subject. Kemudian saya juga menggunakan perulangan seperti tadi agar menghemat line dan tidak susah-susah dalam melakukan penulisan program. Nah, jika kita build dan run, hasilnya seperti berikut. Kemudian soal yang ketiga dengan membuat program menggunakan string yang menampilkan kata pasti bisa, tetapi setiap hurufnya ditampilkan pada setiap line atau baris. Nah, di sini saya menggunakan tipe data string dengan nama variabel kata dengan isi variabel pasti bisa. Kemudian saya juga menggunakan perulangan dan tampilannya akan seperti berikut ini. Kemudian soal yang keempat, kita membuat program menggunakan pointer. Nah, di pointer ini ada dua simbol, yaitu operator reference dan operator difference. Operator reference disimbolkan dengan tanda bintang, yang berarti operator ini berfungsi untuk mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Dan operator difference atau simbol N ini berfungsi untuk menampilkan variabel yang berada dalam alamat memori. Di sini contohnya kita menggunakan tipe data string dengan operator reference dengan nama variabel p_judul yang berisikan n judul, di mana judul ini berisi badai pasti berlalu yang disimpan dalam suatu memori. Nah, kemudian kita tinggal menampilkan isi dari alamat memori tadi yang sudah disimpan dengan menggunakan cout, judul, operator reference, p_jud, dan seterusnya. Dan akan menampilkan hasil seperti berikut ini. Kemudian soal nomor 5 yaitu mempertukarkan angka. Nah, maksud dari kode program ini yaitu kita mendeklarasikan integer A, B, dan C. Kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan angka pertama yang menggunakan variabel A dan kemudian memasukkan angka kedua yang menggunakan variabel B. Kemudian kita mempertukarkan kedua angka ini, di mana angka A dipindahkan ke variabel C. Nah, kemudian variabel B kita masukkan atau pindahkan ke variabel A tadi, di mana variabel A sudah kosong atau sudah berpindah ke variabel C. Kemudian variabel C yang berisikan angka A dipindahkan ke variabel B yang sudah kosong karena variabel B sudah berpindah ke A. Nah, kemudian kita menampilkan output angka ditukar, dan angka 1 menjadi A dan angka 2 menjadi B. Nah,
Nah, kita misalkan masukkan angka pertama misalnya 4, angka kedua misalnya 10. Nah, kemudian akan ditulis angka ditukar, angka pertama menjadi 10, angka kedua menjadi 4. Kemudian soal ke-6 dengan soal membuat kode program yang menampilkan masukkan nilai dan keluarkan fungsi faktorial. Nah, di sini saya menggunakan void. Void ini merupakan function di mana function ini tidak memiliki nilai return. Kemudian saya menamakan void ini faktorial. Kemudian mendeklarasikan integer bil dan integer hasil, di mana hasil sama dengan 1. Saya menggunakan perulangan for. Kemudian di dalam perulangan saya menggunakan kondisional, di mana jika i tidak sama dengan bil, maka akan ditampilkan bintang. Kemudian ini merupakan output dari hasil faktorial sama dengan hasil. Hasil merupakan angka yang sudah ditemukan dari faktorial tersebut. Kemudian kita mendeklarasikan lagi integer bil dan hasil sama dengan 1. Kemudian kita menampilkan masukkan bilangan, disuruh memasukkan bilangan berapapun, dan kemudian kita menampilkan faktorial dari angka yang sudah kita isi sebelumnya. Dan jika kita build dan run, di sini disuruh memasukkan bilangan misalnya 5, dan hasilnya 5 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120. Baik, presentasi mengenai tugas 3 saya sudah selesai. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.